Yang pertama ada riwayat kelahiran. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat dari keluarga bangsawan Minangkabau. Ayahnya Muhammad Rasad adalah seorang pejabat hukum, jaksa di Sumatera Barat. Ibunya bernama Siti Rabiah yang berasal dari keluarga Minangkabau terpelajar. Yang kedua ada pendidikan tokoh. Syahrir tumbuh dalam lingkungan yang menekankan pendidikan dan intelektualitas. Ia menempuh pendidikan dasarnya di Medan, lalu melanjutkan ke Mary Dewitt Gibbard Legend on the Witch, Mulo, di Medan dan Aliment Middlebury School, AMS, di Bandung. Di AMS, ia mulai tertarik dengan pemikiran sosialisme dan pergerakan nasional. Pada tahun 1929, ia melanjutkan studi ke Universitas Amsterdam dan Leiden di Belanda, mengambil jurusan hukum. Di sana, ia semakin aktif dalam kegiatan politik dan bergabung dengan kelompok sosialisme serta organisasi mahasiswa Indonesia. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia pada tahun 1931. Yang ketiga ada pernikahan. Istri Sultan Syahrir adalah Maria Ducati, seorang perempuan Belanda yang ia nikahi saat berada di pengasingan di Belanda. Maria adalah seorang aktivis sosialis yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Syahrir memiliki seorang putri bernama Siti Rabiah Parvati Syahrir. Parvati Syahrir kemudian dikenal sebagai seorang akademisi dan aktivis di Indonesia. Yang keempat ada keterlibatan dalam pergerakan nasional. Sepulangnya ke Indonesia, Syahrir bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Namun, setelah PNI dibubarkan oleh pemerintah kolonial, Syahrir bersama Muhammad Hatta membentuk Pendidikan Nasional Indonesia yang berfokus pada pendidikan politik rakyat. Yang kelima, penangkapan dan pengasingan. Pada tahun 1934, Syahrir dan Hatta ditangkap oleh Belanda karena aktivitas politik mereka. Keduanya diasingkan ke Bovendigul, Papua, lalu dipindahkan ke Banda Neira dan akhirnya ke Sukabumi, hingga Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Yang keenam, peran dalam proklamasi kemerdekaan. Saat pendudukan Jepang, Syahrir memilih tidak terlibat dalam organisasi bentukan Jepang seperti Putra atau BPUPKI, berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Ia bergerak secara bawah tanah, membangun jaringan perlawanan terhadap Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945, Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Meskipun desakannya tidak langsung diikuti, akhirnya proklamasi kemerdekaan tetap terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketujuh, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Pada 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia, menggantikan sistem presidensial dan sistem parlementer. Ia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Sebagai Perdana Menteri, Syahrir berperan penting dalam diplomasi Indonesia, termasuk yang pertama, Perundingan Linggarjati 1946 dengan Belanda yang mengaku secara de facto kekuasaan Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun, kebijakannya lebih moderat dan diplomatis, sering mendapat kritik dari kelompok yang lebih radikal, sehingga pada Juli 1947, ia mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Masa akhir hidup dan wafat. Setelah keluar dari pemerintahan, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia, atau disebut dengan PSI, dan tetap aktif dalam politik. Namun, pada 1962, ia ditangkap oleh rezim Soekarno dengan tuduhan terlibat dalam konspirasi menggulingkan pemerintahan. Ia dipenjara tanpa pengadilan hingga kesehatannya memburuk. Pada 1965, ia dibebaskan untuk menjalani pengobatan ke Swiss, tetapi akhirnya wafat pada 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Jenazahnya dibawa pulang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang kesembilan, karya-karya. Sultan Syahrir menulis berbagai karya yang mencerminkan pemikirannya terhadap sosialisme, demokrasi, dan perjuangan kemerdekaan. Karyanya yang terkenal adalah yang pertama, Perjuangan Kita 1945 yang membahas revolusi Indonesia dan demokrasi. Yang kedua, Renungan dan Perjuangan yang mengungkapkan pemikirannya tentang perjuangan bangsa Indonesia dan pandangan sosial politiknya. Yang ketiga, Indonesian Socialism yang menjelaskan konsep sosialisme sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, Syahrir aktif menulis artikel di berbagai media tentang politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, warisan dan pengaruhnya. Sultan Syahrir dikenang sebagai negarawan dan diplomat ulung yang berperan besar dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Yang kedua, pemikiran sosialisme dan demokratik yang menekankan demokrasi dan pendidikan rakyat. Yang ketiga, tokoh pemuda revolusioner yang menginspirasi banyak generasi muda di Indonesia. Dan yang terakhir, pada 2009, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan.